Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tetap bersemangat dalam belajar matematika wajib yang kedua. Nah, kali ini kalian bertemu kembali bersama Bu Vita. Bu Vita akan mencoba menjelaskan contoh 12 halaman 119. Nah, untuk itu silakan kalian buka KBM kalian masing-masing dan segera menuju di halaman 119. Topik yang akan kita bicarakan kali ini adalah dilatasi dengan pusat O 0,0 dan K sebagai faktor skalanya. Di sini saya akan mengingatkan kalian bentuk matriksnya, di mana X aksen Y aksen sama dengan K00 K dikali XY. K ini adalah faktor skalanya, dan faktor skala ini biasanya sudah ada di soal kalian masing-masing. Lalu kemudian S aksen ini jawabannya menjadi kita perkalian matriks biasa, di mana K dikali X, KX ditambah 0 kali Y, 0Y. Kemudian Y aksen sama dengan 0 dikali X menjadi 0 kali X ditambah K kali Y menjadi KY. Nah, ini sesuatu yang harus kalian hafal ya, atau lebih baik harus betul-betul dipahami. Lalu kemudian kita masuk ke contoh 12. Di sini pertanyaannya, tentukan bayangan segitiga ABC dengan A 2,1, B 3,5, dan C 6,2 dengan dilatasi dengan pusat O 0,0 sebagai pusat dan K sebagai faktor skala. Gambarkan benda dan bayangannya dalam satu bidang kartesius. Nah, gambarnya seperti ini ya nak ya. Bu Vita sudah menyediakan gambarnya. Kalian juga bisa menggambarnya di halaman 120. Kemudian poin A yang ditanyakan adalah K sama dengan 2. Berarti kita masukkan dulu K ini ke dalam tabel seperti ini. Jadi di bagian kiri kolom pertama ini adalah bendanya, kemudian kolom di sebelahnya adalah bayangannya. Kita mulai dari benda A 2,1. Berarti X aksen Y aksen, kemudian di sini saya punya 2002. Jadi K-nya karena 2 ya. Kemudian kita kalikan dengan bendanya 21. Nah, mengalinya gampang, berarti 2 kali 2 4 ditambah 0 kali 1 0, maka sama dengan 4. Berikutnya 0 kali 2 yaitu adalah 0 ditambah 2 kali 1 jawabannya adalah 2. Jadi bayangannya 42. Oke ya, atau 4,2. Lalu kemudian ketika B 3,5, berarti caranya X aksen Y aksen 2002 dikali dengan 35. Kemudian kita kalikan matriksnya 2 kali 3 6 ditambah 0 kali 5 itu adalah 0. Maka kalau kita jumlahkan hasilnya 6. Kemudian 0 kali 3 0 ditambah 2 kali 5 jawabannya 10. Maka bayangannya 6,10. Berikutnya yang C 6,2 X aksen Y aksen berarti 2002 dikali dengan 62. Kita kalikan 2 kali 6 ditambah dengan 0 kali 2 hasilnya 12. Betul ya? Lalu berikutnya 0 dikali 6 0, 2 dikali 2 4. Jadi 0 tambah 4 4 atau bayangannya 12,4. Jika kita gambarkan bentuknya seperti ini. Nah, ketika kita lihat faktor skalanya adalah 2, berarti bendanya dia bentuknya sama nak, tapi ukurannya 2 kali lipat lebih besar. Ya enggak? Kelihatan kan nak? Nah, ketika jawabanmu hasil hitungan bayangannya dengan gambar yang kalian bentuk itu sama, sinkron atau linier, maka jawabanmu sudah betul. Tapi ketika hitunganmu untuk mencari bayangan dengan gambar bayanganmu dia tidak sinkron, berarti ada di hitunganmu yang kurang tepat atau penggambaran titikmu yang kurang tepat. Jadi silakan kalian koreksi ya. Lalu berikutnya di poin B. Poin B K sama dengan setengah. Nah, kira-kira bagaimana? Ada yang bisa nebak kalau K sama dengan setengah, gambarnya akan seperti apa? Nah, supaya kalian tidak penasaran, kita lihat ya. Kita bikin tabel seperti biasa. Bendanya A 2,1. Tinggal kita substitusikan X aksen Y aksen sama dengan faktor skalanya setengah. Berarti setengah 0, 0 setengah. Dikalikan dengan 21. Maka hasilnya 1 dengan setengah atau 1, setengah. Nah, cara pengalinya bisa ya nak ya.
Lalu kemudian B 3,5, maka bayangannya X aksen Y aksen sama dengan setengah 0 setengah dikali dengan 35 sama dengan 3/2 5/2. Oke ya. Jadi Bu Vita sekarang tidak akan menyebutkan bentuk perkaliannya seperti apa. Kalian coba sambil belajar ya. Jika masih ada yang salah bisa nanti kita koreksi bersama-sama. Berikutnya poin C 6,2 berarti X aksen Y aksen sama dengan setengah 0 setengah dikali 62 sama dengan 3,1. Betul ya? Nah coba kita gambarkan bayangannya. Nah jadi sekali. Jadi dia bentuknya sama nak dengan benda aslinya. Cuma yang membedakan ukurannya setengah lebih kecil. Kenapa? Karena faktor skalanya hanya setengah kalinya. Berarti gambarnya lebih kecil. Nah, paham ya? Saya rasa ini masih sangat mudah untuk kalian pahami dan kalian pasti paham. Oke, contoh yang terakhir poin C. K sama dengan -1. Nah, kalau ada min, kira-kira gimana ya gambarnya bayangan? Ada yang bisa menebak? Atau sudah ada yang mencoba? Bagus kalau sudah ada yang mencoba. Jadi nanti kita tinggal mencocokkan gitu ya. Kita bikin dulu tabelnya. Kemudian di sebelah kiri benda, kanannya adalah bayangannya. A 2,1, maka X aksen Y aksen sama dengan -1 0 0 -1 dikali dengan 21. Maka hasilnya menjadi -2 -1. Betul ya? Kalau ada yang salah silahkan dicek. Lalu berikutnya B 3,5, maka X aksen Y aksen sama dengan -1 0 0 -1 dikali dengan 3,5 sama dengan -3 -5. Betul ya? Lalu berikutnya yang C 6,2, maka kita mencari bayangannya X aksen Y aksen sama dengan -1 0 0 -1. Kita kalikan dengan 62 sama dengan -6 -2. Oke, sudah betul semua bayangannya? Jika sudah, maka mari kita coba menggambar bayangannya. Nah, kira-kira bayangannya seperti ini. Apa yang bisa kalian simpulkan? Nah, ketika ini K-nya itu bernilai min atau negatif, maka gambarnya dia akan terbalik posisinya, ya enggak? Oke, tetapi karena 1 berarti dia hanya duplikat dari benda aslinya, tetapi posisi titiknya berkebalikan, ya nggak? Setuju nak? Oke, nah betul ya. Jadi sama besar dengan bendanya, cuma posisi titiknya mereka saling berkebalikan. Nah, ketika kita lihat bareng-bareng nak, kira-kira kalian bisa nggak mengaitkan dengan materi yang Bu Vita jelaskan sebelumnya tentang pencerminan? Ada nggak yang bisa mengkaitkan dengan pencerminan? Nah, betul sekali. Ini kalau kita lihat bersama-sama, ini antara benda ABC, segitiga ABC, dengan ketika dia dilatasi sebesar -1 dengan titiknya 0,0, ini seperti pencerminan pada titik asal 0,0, ya enggak? Oke, jadi ternyata dari beberapa jenis transformasi geometri itu masih ada mereka yang saling berkaitan. Jadi ketika kalian belajar, jangan merasa bahwa dilatasi sendiri, refleksi sendiri. Jadi ternyata mereka masih saling berkaitan. Nah, untuk itu silahkan kalian bisa coba dengan contoh-contoh lainnya. Semoga contoh yang Bu Vita jelaskan pada kali ini membuat kalian semakin memahami mengenai dilatasi pada pusat 0,0 dengan K sebagai faktor skala. Jika masih ada yang kurang, masih ada yang belum kalian paham, kalian bisa bertanya pada guru kalian masing-masing ya. Bisa juga tanya sama Bu Vita juga boleh. Nah, untuk itu terima kasih perhatiannya, semangat belajar, tetap semangat belajar dari rumah, kita lawan corona dari rumah. Oke, Tuhan memberkati kalian semua.